Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Juliani dengan NPM 10121046 kelas C5 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi pendidikan agama Islam untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu ta'riful Quran atau mengenal Quran. Mengenal Quran adalah sebuah keniscayaan bagi umat Islam karena Al-Quran adalah kitab sucinya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi petunjuk dalam kehidupan ini sekaligus referensi pertama dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mengenal Al-Quran adalah langkah awal kita untuk berinteraksi lebih jauh dengan Al-Quran. Al-Quran secara etimologi berasal dari kata yang sama dengan qiraah, yaitu akar kata dari qira'a, qira'atan, wa qur'anan. Qira'a memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun. Qiraah berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata satu dengan lainnya dalam satu ungkapan kalimat yang teratur. Sebagai masdar dari qira'a, Al-Quran juga bisa berarti bacaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat Fussilat ayat 3 yang artinya kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yaitu bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Nah, sedangkan secara terminologi, Al-Quran adalah kalamullah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada kita secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Ada 5 unsur dalam definisi ini, yaitu yang pertama, kalam Allah. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan Jibril. Meskipun kalam atau perkataan juga dimiliki oleh manusia dan jin, malaikat, bahkan hewan, tentu saja kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berbeda dari kalam makhluk. Diturunkannya Al-Quran dengan bahasa yang dipergunakan manusia tidak membuat Al-Quran secara otomatis bukan kalam Allah, dan tidak pula mencabut sisi ilahiyah dan kesucian Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat 4 yang artinya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang kedua yaitu mukjizat. Mukjizat ini berarti menetapkan kelemahan, yaitu ketidakmampuan mengerjakan sesuatu, lawan dari kudroh. Apabila mukjizat muncul, maka terlihatlah kemampuan mukjizat. Dengan demikian, mukjizat dapat didefinisikan sebagai sesuatu hal yang luar biasa untuk membuktikan kenabian atau kerasulan seseorang, disertai dengan tantangan bagi pihak yang memusuhinya. Kemudian, menampakkan kelemahan mereka yang memusuhi sekaligus keunggulannya selamat dari perlawanan. Mukjizat Al-Quran memang tidak tertandingi sampai sekarang atau sampai kapanpun. Selain kemukjizatan dalam aspek bahasa seperti fasahah dan balaghah yang demikian tinggi, ada beberapa aspek lain yang menunjukkan kemukjizatan Al-Quran, yaitu diantaranya pemberitaan mengenai hal-hal gaib yang akan datang yang tidak mungkin diketahui kecuali dengan wahyu. Yang ketiga yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192-195 yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Jibril, ke dalam hatimu, yaitu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Dengan bahasa Arab yang jelas, kata al-munazzal yang diturunkan berarti tidak termasuk kalamnya yang sudah khusus menjadi miliknya. Selanjutnya yang keempat yaitu diriwayatkan secara mutawatir. Setiap kali Rasulullah SAW menerima wahyu yang berupa ayat-ayat Al-Quran, beliau membacakannya di depan para sahabat. Kemudian para sahabat menghafalkan ayat-ayat tersebut. Beliau juga menyuruh kutab atau penulis wahyu untuk menuliskan ayat-ayat yang baru diterimanya itu. Yang kelima yaitu membacanya bernilai ibadah. Di antara keistimewaan Al-Quran yaitu pahala besar yang akan diperoleh bagi orang-orang yang membacanya. Membaca Al-Quran dengan demikian bernilai ibadah yang sekaligus membedakannya dari hadis qudsi, baik dalam sholat maupun di luar sholat.
Lalu selanjutnya terdapat Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Asmaul Quran ini adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada berbagai nama atau gelar yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Quran dalam teksnya sendiri. Al-Quran memiliki sejumlah nama-nama lain sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Masing-masing nama memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu Alkitab. Kitab diambil dari kata-kata ba yang artinya menulis. Nah, sedangkan kitab artinya yaitu yang ditulis. Di samping itu dihafal oleh Rasulullah dan para hafiz Al-Quran disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis. Karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat menulis ayat-ayat Al-Quran tersebut. Yang kedua yaitu Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran disebut Al-Huda karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat, dengan jalan membimbing akal dan perasaan mereka agar berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah, serta membimbing mereka agar giat beramal dengan jalan mengutamakan kemaslahatan yang akan mereka dapati dari amal yang ikhlas, serta menjalankan aturan hukum yang berlaku, mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang harus dijauhkan. Yang ketiga yaitu Al-Furqan atau pembeda. Al-Quran disebut dengan Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembeda yang hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan, dan berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang keempat yaitu Ar-Rahmah atau rahmat. Al-Quran disebut Ar-Rahmah karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Yang kelima yaitu An-Nur atau cahaya. Al-Quran disebut An-Nur karena Al-Quran merupakan cahaya yang terang benderang yang memberi petunjuk kepada manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik, penyembahan kepada berhala, binatang dan matahari, bahkan penyembahan arwah-arwah kepada cahaya iman. Yang keenam yaitu Ar-Ruh. Al-Quran disebut Ar-Ruh menurut Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashqar dalam Zubdatut Tafsir karena Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia. Di dalamnya terdapat kehidupan dari kematian kekafiran. Dalam tafsir Jalalain disebutkan kata ruhan, dia adalah Al-Quran yang dengannya hiduplah kalbu-kalbu atau manusia. Yang ketujuh yaitu Asy-Syifa atau obat. Al-Quran disebut Asy-Syifa karena di dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit, keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan syubhat. Lalu selanjutnya yang kedelapan yaitu Al-Haq atau kebenaran. Al-Quran disebut Al-Haq karena Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Kesembilan yaitu Al-Bayan atau penjelasan. Al-Quran disebut Al-Bayan karena Al-Quran memberikan penjelasan tentang petunjuk untuk keluar dari kesesatan, serta menerangkan berbagai hikmah dan hukum tentang ketauhidan, kisah-kisah, budi pekerti yang baik, ilmu pengetahuan, janji Allah dan ancamannya, hukum-hukum yang menjadi pedoman bagi manusia dalam hidup dan kehidupannya di dunia dan akhirat nanti. Yang ke-10 yaitu Al-Mau'izah atau pelajaran. Al-Quran disebut Al-Mau'izah karena Al-Quran mengandung pelajaran-pelajaran yang indah yang dapat memperbaiki akhlak dan amal perbuatan manusia. Lalu yang ke-11 yaitu Az-Zikir atau pemberi peringatan. Al-Quran disebut Az-Zikir karena Al-Quran merupakan peringatan tentang berbagai permasalahan, juga merupakan dalil-dalil yang jelas yang di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Nah, untuk bahasan selanjutnya yaitu ada Makanatul Quran atau kedudukan Al-Quran. Dari sebagaimana nama-nama Al-Quran tersebut, tergambarlah kepada kita Makanatul Quran atau kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia yang begitu lengkap. Yang pertama yaitu Al-Quran adalah kitabun naba'i wal akhbar yang artinya kitab berisi berita dan kabar. Di dalam Al-Quran terdapat berita-berita tentang kejadian masa lalu maupun kejadian yang akan datang. Al-Quran memberitakan kisah para nabi dan rasul terdahulu yaitu Adam, Nuh, Ibrahim, Yakub, Yusuf, Musa, Isa, dan lain-lain agar menjadi pelajaran bagi umat manusia.
Yang kedua yaitu Al-Quran adalah kitabul hukmi wa syariah atau kitab hukum dan syariah. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah menetapkan berbagai macam hukum dan syariat yang mengatur kehidupan manusia sebagai individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dia memerintahkan kepada mereka agar berhukum kepadanya secara konsekuen. Yang ketiga yaitu Al-Quran adalah kitabul jihad atau kitab jihad. Al-Quran berbicara tentang jihad di banyak ayat. Dalam arti khusus yakni qital, dalam arti umum yakni segala bentuk upaya dalam rangka meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Yang keempat yaitu Al-Quran adalah kitabut tarbiyah atau kitab pendidikan. Al-Quran memuat kisah-kisah penuh hikmah yang mengandung banyak pelajaran. Selain kisah para nabi dan rasul, Al-Quran juga memuat kisah-kisah orang-orang soleh seperti Luqman, Ashabul Kahfi, Talut, Zulkarnain, Maryam, Asiyah, dan lain-lain. Dari kisah-kisah tersebut juga ayat-ayatnya secara umum. Kita dapat menyimpulkan manhaj Qur'ani dalam tarbiyah. Selanjutnya yang kelima yaitu Al-Quran adalah minhajul hayah atau pedoman hidup. Nah, Al-Quran telah memuat seluruh pedoman yang dibutuhkan manusia berupa akidah, ibadah, hukum, muamalah, akhlak, politik, ekonomi, dan permasalahan-permasalahan kehidupan lainnya. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu Al-Quran adalah kitab ilmu pengetahuan. Pembahasan selanjutnya yaitu tuntutan iman kepada Al-Quran. Setiap orang Islam diwajibkan untuk mengimani rukun iman. Di antara rukun iman itu adalah iman kepada kitab Allah yang dalam hal ini adalah Al-Quran. Mengimani kitab Allah ini bukannya tanpa konsekuensi bagi seorang muslim. Adapun konsekuensi dari iman kepada Al-Quran ini adalah dengan mengakrabi Al-Quran, mendidik diri dengannya, tunduk menerima hukum-hukumnya, menyeru orang kepadanya, menegakkannya di bumi Allah ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.